saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Di sini saya Pak ingin mewawancarai Bapak. Di sini saya ada tugas program guru penggerak angkatan 11, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Sini kami mungkin nanti akan ada mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dilema etika dan bujukan moral. Nah, sedikit saya jelaskan di sini Pak. Yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu Pak, ketika Bapak harus mengambil keputusan benar versus benar, dan bujukan moral yaitu ketika Bapak harus mengambil keputusan benar versus salah. Oke Pak, langsung saja. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, tentu Bapak menghadapi beberapa permasalahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, dan kemudian mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya, jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan memusyawarahkan juga ya. Nah, berarti kalau ada permasalahan Bapak intinya melakukan musyawarah gitu Pak ya? Iya. Nah, yang kedua Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika dihadapkan dengan permasalahan tersebut Pak? Iya, saya akan melakukan diskusi ya dengan warga-warga sekolah, terutama dengan para dewan guru dan kemudian stakeholder yang terlibat di sekolah itu. Berarti Bapak jika menghadapi permasalahan tersebut, Bapak melakukan diskusi dengan warga sekolah dan stakeholder. Iya. Pak. Nah, yang pertanyaan yang ketiga Pak, tentu jika ada permasalahan tersebut yang seperti Bapak katakan tadi, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahannya, dan kemudian menentukan siapa pihak-pihak mana saja yang terlibat, kemudian mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Berarti kalau berkenaan dengan Bapak, mungkin Bapak akan mengambil keputusan secara pribadi. Tapi kalau berkenaan dengan kepentingan orang banyak, Bapak akan melakukan musyawarah dan diskusi, gitu Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kita berdiskusi dengan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, dan kita coba dari hati ke hati supaya kita mudah untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti
berarti intinya kalau Bapak ingin mengambil keputusan berarti Bapak mengutamakan pendekatan terlebih dahulu, Pak. Ya, pendekatan. Karena pendekatan persuasif itu lebih efektif saya rasa. Pak, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, Pak? Nah, di sini agak sulit juga memang, karena kan ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan, iba pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit, karena satu persoalan bahwa hal itu juga merupakan tim kerja, berarti tidak mungkin berhasil saya sendiri. Berarti tantangan Bapak mungkin ada perasaan ketika harus mengambil keputusan seperti itu, Pak. Iya. Ada rasa iba dan lain sebagainya. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak tatkala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ITK D5, kasus etika dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya tergantung urgen nggak persoalan tersebut. Kalau mendesak ya dan besar pengaruhnya terhadap sekolah ini, yang jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Tapi kalau mendesak, ya kita harus mengambil keputusan yang cepat juga. Berarti tergantung kasus dilema. Iya, tergantung seperti apa, Pak, ya. Kalau urgen harus segera, mungkin harus segera juga diselesaikan, Pak, ya. Iya. Nah, namun kalau tidak urgen dan butuh pertimbangan, mungkin Bapak menentukan jadwal dan melakukan diskusi seperti Bapak katakan tadi. Yes, ya kita mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan. Pak, pertanyaan berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Berarti kalau permasalahan sekolah, berarti Bapak melibatkan dewan guru dan warga sekolah. Iya. Ya? Nah, pertanyaan terakhir, Pak, dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ini menjadi pembelajaran untuk saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Ya, semua persoalan bisa dicari jalan keluar. Jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik, buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Jadi pastikan semuanya untuk kemaslahatan. Berarti dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan dampaknya dulu, Pak, ya? Iya. Terhadap keputusan yang Bapak ambil, gitu kan? Apakah dampaknya seperti apa dan seperti apa sebelum keputusan itu diambil, Iya. Pak, ya? Jadi, Pak, terima kasih sekali, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga apa yang saya dapat hari ini menjadi bekal untuk persiapan saya di waktu mendatang. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Fitra, semoga sukses. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf nih, Pak, mengganggu waktunya. Di sini saya dalam rangka proses pendidikan di penggerak angkatan 11, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke Bapak terkait dilema etika dan rujukan moral, Pak. Ini berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, pertanyaan pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan,
Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pelanggaran etika atau bukan? Jadi kalau identifikasi kasusnya itu biasanya ada dua hal yang harus diputuskan. Jadi seperti contohnya misalnya terkait siswa gitu kan. Jadi misalnya ada siswa lagi, kemudian ada teman yang melihat bantu ragu, ya, dia nanti nggak dibantu, dia lihat temannya gimana, itu antara kasus dengan siswa. Kalau siswa sendiri yang terburu itu biasanya misalnya masalah dalam ujian, siswa mencontek, dan di satu sisi si guru ingin anak itu tidak patah semangat, di satu sisi dia mencontek, apakah dia memberikan langsung teguran ataukah dia memberikan kesempatan kedua, itu termasuk salah satu contoh bullying etika. Contohnya seperti itu. Biasanya dia mempunyai dua opsi yang sama-sama baik gitu. Dia tinggal mencari bagaimana keputusan yang paling tepat, karena tidak ada keputusan yang sempurna. Cuma kita berusaha untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk kasus tersebut. Kalau bukan moral, Ya kalau bukan moral mungkin ya masalah seperti apa ya, kalau seorang guru memposisikan dirinya, karena posisi kontrol guru ini ada di 5 posisi, salah satu posisinya itu menganggap siswa sebagai teman. Nah ini yang sering bisa menjadi apa namanya, jadi masalah pendidikan moral, karena dia merasa berteman dengan siswa tersebut. Atau juga mungkin dengan kasus-kasus seperti orang tua peserta didik itu memiliki pengaruh. Jadi mungkin itu. selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kalau untuk kasus seperti ini, saya sering yang pertama itu konsultasi dulu, diskusi lah ya, diskusi secara terbuka, kemudian melakukan pendekatan yang berbasis nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian tentunya tidak lepas dari bagaimana mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kasus tersebut. Lalu di situ kita harus mengedepankan kepentingan siswa dalam hal itu, dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita mendapati kasus yang sulit, bisa saja berkompromi dengan ahli, misalnya psikologi dan sebagainya, seperti itu. Nah, terkait kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama itu udah pasti identifikasi dulu masalah, ya, masalahnya kita identifikasi, kemudian kita kumpulkan informasi, fakta-fakta, data-data, lalu setelah kita kumpulkan bukti, fakta, lalu kita diskusikan, lalu dari hasil diskusi itu kita mengidentifikasi opsi-opsi atau solusi yang bisa kita buat untuk masalah tersebut. Lalu kita bisa mengevaluasi berdasarkan opsi tersebut. Setelah dapat itu ya kita tinggal melakukan pengambilan keputusan. Setelah kita ambil keputusan, tentunya di situ harus ada pelaksanaan keputusan dan pemantauan. Dan tidak tertutup juga bisa ditinjau kembali terhadap dampak keputusan yang kita buat itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Yang efektif itu yang pertama kita harus melibatkan semua pihak. Kita harus melibatkan semua pihak. Kemudian kita juga harus mempunyai sikap terbuka, sehingga ini bisa membangun kepercayaan rekan-rekan atau kepercayaan orang tua siswa dan peserta didik sendiri. Jadi harus kita terbuka
saling percaya, lalu meningkatkan, dan yang paling penting adalah diskusi berkolaborasi. Karena dengan adanya diskusi ini itu memperkecil konflik nanti di belakang. Karena kita sudah ngobrol bersama, diskusi bersama, itu di situ nanti ada solusi. Kira-kira dalam menjalankan perkara itu Pak, ada nggak Bapak jumpai tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentu ada. Biasanya kalau untuk tantangan itu sendiri seperti emosi dari yang pihak terlibat lah, emosinya. Kemudian bisa jadi tantangan berikutnya adanya tekanan dari pihak luar. Itu tekanan itu bisa saja berupa mungkin dari saudaranya, familinya yang memiliki jabatan dan lain sebagainya, seperti itu biasanya. Kemudian kendala berikutnya adalah keterbatasan informasi atau data dari masalah tersebut. Itu yang jadi kendala. Sehingga kita harus benar-benar cari informasi yang akurat agar tidak salah dalam mengambil Terkait kasus-kasus Bapak yang selesaikan tadi, kira-kira Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau Bapak jadwalkan dulu dalam pengambilan keputusan? Ada beberapa kasus yang mungkin kita selesaikan, namun ada beberapa juga yang kita perlu diskusikan kembali bersama orang tua, komite dan lain sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi sama satu selesaikan saat itu. Kemudian yang kedua kita memerlukan diskusi bersama orang tua dan lain sebagainya. Jadi saya atur jadwal, tapi itu nggak bisa nggak lama. Bagi misalnya kasus ini, maka besok harus kita menangani langsung. Jadi tidak ada jeda yang lama sehingga kasus ini bisa berlalu. Nah, ada tidak Pak orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Yang pertama itu pendukung saya orangnya adalah dulu itu sebagai orang yang berada di dalam kelas, setidaknya mereka memiliki catatan-catatan terhadap siswa-siswa yang mereka hadapi, sehingga dari perilaku yang terjadi terhadap siswa itu bisa kita mencari informasi atau menggali dari guru. Dan yang paling penting juga ada guru BK. Nah, itu yang sangat tidak membantu karena guru BK rutin melihat perkembangan siswa. Jadi kalau ada masalah, kita bisa mencari informasi dari data-data guru yang itu yang membantu. Kemudian kalau dari segi teknologi sendiri ya tentunya seperti CCTV. Kalau dari sisi teknologi sebenarnya kita yang bisa membantu. Terkait dengan Bapak saya dengan beberapa kesimpulan Pak bahwasanya dalam pengambilan keputusan, pertama kita harus lihat dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua kita harus diskusi, dan yang ketiga kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan akan menjadi hal yang baik untuk masyarakat. Terima kasih Pak.